Namaku Arini. Jika seseorang bertanya apa arti rumah bagiku, jawabannya sederhana. Ayah, ibu, dan tawa yang selalu terdengar dari ruang makan setiap pagi. Rumah 2 lantai berwarna krem itu bukan sekadar bangunan. Aku tumbuh bersama setiap sudutnya. Aku masih ingat ketika ayah pulang membawa cat pertama untuk dinding ruang tamu. Wajahnya berseri-seri seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Rumah ini akan jadi saksi masa depanmu, Rin, katanya waktu itu. Ayah dan ibu bangun ini supaya kamu tak pernah merasa kekurangan tempat pulang. Ibu tersenyum sambil menyajikan teh hangat. Ia selalu percaya pada ayah, dan aku pun begitu. Ayah dikenal sebagai pria pekerja keras. Dari usaha kecil menjual bahan bangunan, ia berkembang menjadi kontraktor yang cukup disegani di kota kami. Orang-orang memanggilnya Pak Surya dengan nada hormat. Sementara ibu, dengan kelembutannya, mengurus keuangan usaha dan rumah tangga tanpa pernah mengeluh. Setiap malam Jumat, kami punya kebiasaan makan bersama tanpa ponsel. Ayah akan bercerita tentang proyek barunya. Ibu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan aku menyelipkan candaan kecil agar suasana semakin hangat. Ayah sebentar lagi dapat proyek besar, ucapnya suatu malam. Matanya berbinar. Kalau berhasil, kita bisa renovasi dapur ibu biar lebih luas. Ibu terkekeh pelan, rumah ini sudah lebih dari cukup. Yang penting kita tetap bersama. Aku tersenyum melihat mereka. Dalam hatiku, keluargaku adalah definisi kebahagiaan yang sederhana. Tak lama setelah itu, sebuah kabar datang yang membuat ayah terlihat lebih bersemangat dari biasanya. Kabar tentang warisan dari kakek di kampung tanah luas yang nilainya kini mencapai miliaran rupiah karena daerah itu berkembang pesat. Ayah, anak sulung. Secara hukum, bagian ayah besar, katanya suatu sore sambil menunjukkan berkes-berkes yang baru ia terima. Aku melihat ibu sekilas terdiam, hanya sesaat. Lalu ia kembali tersenyum. Semoga membawa kebaikan, jawab ibu pelan. Sejak hari itu, ayah sering menerima telepon dari saudara-saudaranya. Nada bicaranya berubah lebih tegas, kadang terdengar tergesa. Meja kerja di ruang keluarga dipenuhi dokumen yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namun di tengah semua itu, ayah masih mencium kening ibu sebelum berangkat kerja. Ia masih menanyakan kabarku setiap malam. Semua tampak baik-baik saja. Hanya ada sesuatu yang perlahan terasa berbeda. Suatu malam, aku turun ke dapur untuk mengambil air minum dan mendengar ayah berbicara pelan di teras belakang. Suaranya serius, tidak seperti biasanya. Kalau soal rumah itu, nanti kita bicarakan lagi. Aku tahu caranya, katanya. Rama itu. Aku mengerutkan kening. Bukankah rumah ini milik kami? Rumah yang dibangun dengan kerja keras ayah dan doa ibu. Aku menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran aneh yang tiba-tiba muncul. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Aku kembali ke kamar dengan hati yang sedikit gelisah, tapi tetap meyakinkan diri bahwa keluargaku kuat, bahwa tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami. Aku tidak tahu, malam itu adalah awal dari perubahan yang tak pernah kubayangkan, dan rumah yang selama ini kupikir tak tergoyahkan, perlahan akan menjadi alasan mengapa aku dan ibu harus belajar arti kehilangan. Dan rumah yang selama ini kupikir tak tergoyahkan, perlahan akan menjadi alasan mengapa aku dan ibu harus belajar arti kehilangan. Awalnya, perubahan itu begitu halus, hingga hampir tak terlihat. Ayah masih duduk di kursi favoritnya setiap pagi, membaca berita sambil menyeruput kopi buatan ibu. Ia masih bertanya tentang pekerjaanku di kantor, arsitek kecil tempatku bekerja. Ia masih terlihat seperti ayah yang sama. Namun kini, di sela-sela kebiasaan itu, ada sesuatu yang mengganjal. Telepon ayah semakin sering berdering. Nama-nama saudara yang jarang kami dengar tiba-tiba muncul setiap hari. Kadang ia masuk ke ruang kerja dan mengunci pintu. Kadang suaranya meninggi, lalu tiba-tiba merendah ketika menyadari aku atau ibu berada di dekatnya. Suatu sore, aku menemukan ibu duduk sendirian di ruang makan, menatap halaman belakang yang mulai dipenuhi bayangan senja. "Ibu kenapa?" tanyaku pelan. Ibu tersenyum, tapi senyumnya tidak lagi setenang biasanya. "Ayahmu sedang banyak pikiran. Soal warisan itu ternyata tidak sesederhana yang kita kira." "Tapi itu kabar baik kan?" tanyaku. "Tanahnya bernilai besar." Ibu mengangguk perlahan. "Nilai besar sering membawa ujian besar, Rin." Aku terdiam. Malam itu, ayah mengumumkan sesuatu saat makan malam. "Minggu depan,
kita ke kampung. Ada pertemuan keluarga besar untuk membahas pembagian resmi. Katanya tegas. Semua harus hadir, tanya ibu hati-hati. Iya, supaya jelas, supaya tidak ada salah paham. Nada ayah terdengar seperti peringatan, bukan ajakan. Di kampung, suasana yang kuingat hangat semasa kecil, kini terasa berbeda. Tatapan para paman dan bibi tak lagi penuh keakraban. Ada bisik-bisik yang berhenti saat kami lewat. Ada senyum yang terasa dipaksakan. Dalam pertemuan itu, aku mendengar angka-angka yang membuatku terdiam. Nilai tanah kakek telah melonjak jauh dari perkiraan. Jika dijual atau dikelola, hasilnya bisa mengubah hidup siapapun. Dan sebagai anak sulung, bagian ayah memang paling besar. Namun bukan hanya angka yang berubah. Sepulang dari kampung, ayah semakin sering berbicara tentang hak dan kepemilikan. Rumah ini dibangun dari kerja kerasku. Katanya suatu malam, tiba-tiba ketika ibu menyarankan agar sebagian warisan disimpan untuk masa depan bersama, ibu terlihat kaget. Kita membangunnya bersama. Ya, ayah terdiam sesaat, lalu berkata pelan, secara hukum, namaku yang tertera di sertifikat. Aku yang mendengar dari balik pintu kamar merasa dadaku mengeras. Sertifikat. Kenapa pembicaraan soal warisan tiba-tiba menyeret rumah kami? Hari-hari berikutnya, ayah mulai menerima tamu yang tak kukenal. Seorang pria berjas datang membawa map tebal. Mereka berbicara lama di ruang tamu. Ketika aku menyuguhkan minum, percakapan mereka terhenti mendadak. Kami hanya membahas legalitas aset, ujar pria itu sambil tersenyum sopan. Is odd. Kata itu terasa dingin, seolah rumah ini bukan lagi tempat kami berbagi tawa, melainkan sekadar angka di atas kertas. Puncaknya terjadi ketika ayah meminta ibu menandatangani beberapa dokumen. Ini hanya formalitas, katanya cepat, supaya urusan warisan dan aset tidak bercampur. Ibu membaca lembar demi lembar dengan wajah pucat, tangannya gemetar tipis. Ayah, ini tentang pemisahan harta, tanyaku. Tak tahan, ayah menatapku tajam. Kamu tidak perlu ikut campur. Suasana ruang tamu terasa sesak untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku melihat ibu tidak langsung mengangguk pada ayah. Aku ingin memikirkan ini dulu, ucap ibu pelan. Ayah berdiri, menarik napas panjang. Kalian terlalu berlebihan. Ini hanya soal pengamanan. Aku melakukan ini untuk masa depan. Namun entah mengapa, untuk pertama kalinya, aku merasa masa depan yang ia maksud mungkin bukan lagi tentang kami. Malam itu, ibu masuk ke kamarku. Ia duduk di tepi ranjang dan menggenggam tanganku erat. Vin, bisiknya, kalau suatu hari keadaan berubah, apapun yang terjadi, ibu hanya ingin kamu kuat. Jantungku berdebar tidak karuan. Ayah tidak mungkin melakukan sesuatu yang merugikan kita kan? Tanyaku. Meski suara hatiku mulai ragu, ibu tidak langsung menjawab. Dan dalam diamnya itulah, aku mulai menyadari bahwa badai yang selama ini hanya kurasakan sebagai angin kecil, mungkin sedang bersiap menerjang rumah kami sepenuhnya. Badai itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. 3 hari setelah ibu menolak menandatangani dokumen itu, ayah memanggil kami ke ruang tamu. Wajahnya tegang, tapi suaranya dibuat setenang mungkin. Ayah sudah mengambil keputusan, katanya. Aku dan ibu saling berpandangan. Keputusan apa? Tanyaku hati-hati. Ayah meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Di dalamnya, ada salinan surat yang membuat napasku terasa tercekat. Surat gugatan pemisahan harta. Ayah hanya ingin semuanya jelas. Warisan ini terlalu besar untuk bercampur dengan hal-hal lain, ucapnya datar. Hal-hal lain, ulang ibu lirih. Maksudmu, keluarga kita? Ayah tidak langsung menjawab. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, membelakangi kami. Ini bukan soal perasaan, ini soal masa depan. Masa depan siapa? Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam dadaku. Selama ini, rumah ini adalah simbol perjuangan mereka bersama. Ibu membantu ayah dari nol. Ibu yang mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Ibu yang menjual perhiasan pertamanya ketika usaha ayah hampir tutup dulu. Dan sekarang, semua itu seolah tak berarti. Kalau ibu tidak setuju, prosesnya akan tetap berjalan, lanjut ayah. Secara hukum, rumah ini atas nama ayah. Kata-kata itu seperti palu yang dipukulkan ke dinding keyakinanku. Ibu terlihat sangat pucat, tapi ia tidak menangis. Ia hanya duduk tegak, menjaga martabatnya. Surya, ucapnya pelan, menyebut nama ayah tanpa imbel-imbel.
apapun untuk pertama kalinya di depan kami. Rumah ini dibangun dari kepercayaan. Kalau itu hilang, apa yang tersisa? Ayah menoleh sekilas, lalu menghindari tatapannya. Aku melakukan ini demi kebaikan bersama. Namun tak ada lagi nada hangat di sana. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sunyi dari biasanya. Ayah semakin jarang makan bersama kami. Ia sering pergi pagi dan pulang larut malam. Ketika pulang pun, ia langsung masuk ke ruang kerja. Suatu sore, aku tak sengaja mendengar percakapannya di telepon. Iya, setelah ini semuanya akan lebih mudah. Rumah itu bisa jadi jaminan. Kalau perlu, Rama itu bukan lagi rumah kita. Aku merasa napasku tercekat. Malamnya, aku memberanikan diri bicara pada ayah. Ayah mau menjaminkan rumah ini? Ternyata ia menatapku tajam. Kamu terlalu banyak mendengar. Ayah, ini tempat tinggal kita. Tempat tinggal bisa dicari lagi. Jawabnya cepat, tapi kesempatan tidak datang dua kali. Sejak kapan keluarganya menjadi sesuatu yang bisa ditukar dengan kesempatan? Beberapa hari kemudian, surat resmi dari pengadilan benar-benar datang. Proses hukum dimulai tanpa persetujuan ibu. Secara legal, Haya memiliki hak penuh atas rumah itu karena seluruh sertifikat dan izin atas namanya. Aku melihat tangan ibu gemetar saat membaca surat tersebut. Kalau ayah menang, kita bisa kehilangan rumah ini, bisikku pelan. Ibu tersenyum tipis. Senyum yang menyakitkan untuk kulihat. Bukan rumah yang paling ibu takutkan hilang, Rin, katanya. Tapi suamimu, ayahmu, yang perlahan berubah jadi orang asing. Malam itu, aku berdiri di balkon kamar, menatap halaman yang dulu sering menjadi tempat kami tertawa. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari, kami tidak lagi sedang menghadapi perdebatan keluarga biasa. Kami sedang menghadapi kemungkinan diusir dari rumah yang kami bangun bersama. Dan kemungkinan itu berubah menjadi kenyataan lebih cepat dari yang sanggup ku terima. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada aroma kopi buatan ibu, tidak ada suara televisi dari ruang tengah, hanya keheningan yang berat. Seperti udara sebelum hujan turun. Ayah memanggil kami ke ruang tamu. Ia duduk tegak, mengenakan kemeja rapi seperti hendak menghadiri rapat penting. Di atas meja sudah tergeletak beberapa lembar dokumen yang tak asing lagi di mataku. Aku tidak ingin memperpanjang ini, katanya tanpa basa-basi. Proses hukum sudah berjalan, dan untuk sementara, rumah ini akan dialihkan ke pemilikannya atas nama perusahaan. Perusahaan? Tanyaku tercekat. Ini langkah bisnis. Jawabnya singkat. Agar aset aman. Ibu menatap ayah dengan mata yang tak lagi menyimpan harapan, hanya kekecewaan yang dalam. Lalu kami, suara ibu lirih, tapi tegas. Ayah menarik napas panjang. Kalian harus mencari tempat tinggal lain untuk sementara. Untuk sementara, dua kata yang terdengar ringan, tapi menghantamku. Seperti runtuhnya atap di atas kepala. Jadi ayah benar-benar mengusir kami? Tanyaku. Tak peduli lagi pada nada suaraku yang bergetar. Ayah tidak mengusir. Jawabnya cepat. Ini hanya pengaturan ulang. Pengaturan ulang yang membuat ibu dan aku kehilangan rumah. Tanyaku lagi. Ia berdiri, seolah ingin mengakhiri pembicaraan itu. Kalian punya waktu 2 minggu. Rumah yang dibangun bertahun-tahun, yang menyimpan kenangan ulang tahunku, doa-doa ibu setiap malam, dan canda sederhana kami. Kini diberi batas waktu seperti kontrakan biasa. Aku melihat ibu memejamkan mata sesaat. Ia menahan sesuatu yang tak ingin ia perlihatkan. Aku mengerti, katanya pelan. Kami akan pergi. Aku menoleh cepat ke arah ibu. Ibu menggenggam tanganku, memberi isyarat agar aku diam. Setelah ayah masuk ke ruang kerjanya, aku tak bisa lagi menahan diri. Ibu, kenapa setuju? Ini tidak adil. Ibu menatap dinding ruang tamu. Tempat foto keluarga kami tergantung. Foto itu diambil saat ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Wajah ayah saat itu penuh kebanggaan, memeluk ibu dan aku dengan hangat. Ibu tidak ingin mempertahankan tempat kalau hati orang yang membangunnya sudah tidak di sini, ucap ibu lirih. Aku merasa dadaku sesak. Hari-hari berikutnya berubah menjadi hitungan mundur. Kardus-kardus mulai memenuhi ruang tamu. Setiap barang yang kumasukkan ke dalam kotak terasa seperti mencabut sepotong kenangan. Di tengah kekacauan itu, aku menemukan sesuatu di laci meja kerja ayah yang belum sempat ia kunci. Sebuah salinan surat perjanjian kerjasama. Nama perusahaan itu asing bagiku, tapi yang membuatku terpaku adalah satu kalimat di bagian bawah.
Rumah kami akan dijadikan jaminan untuk investasi proyek baru yang berkaitan dengan tanah warisan. Artinya, rumah ini bukan sekadar dipindahkan kepemilikannya. Rumah ini dipertaruhkan. Aku membawa dokumen itu ke ibu. Bu, ayah bukan hanya memindahkan rumah ini, dia menjadikannya jaminan. Wajah ibu memucat. Kalau proyek itu gagal, bisikku pelan. Kita tidak hanya kehilangan rumah, lanjut ibu dengan suara nyaris tak terdengar, tapi juga tidak akan punya apa-apa untuk kembali. Malam terakhir sebelum kami benar-benar pergi, aku berdiri di ruang tengah yang hampir kosong. Suara langkahku menggema di lantai yang dulu selalu ramai. Ayah tidak keluar dari ruang kerjanya. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada penjelasan tambahan. Hanya sebuah jarak yang kini terasa seperti jurang. Dan saat aku menutup pintu rumah itu, untuk terakhir kalinya sebagai penghuni, aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Kalimat itu terus bergema di kepalaku saat aku dan ibu pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Dindingnya tipis, atapnya rendah, dan halaman depannya hanya cukup untuk satu pot bunga. Berbeda jauh dari rumah 2 lantai yang dulu kami tinggali. Ibu berusaha terlihat tegar. Ia menata dapur kecil itu, seolah sedang mendekorasi rumah impian. Ia memasang taplak lama kesayangannya di meja makan sempit dan menggantung foto keluarga. Kami foto yang sama, yang dulu tergantung di ruang tamu besar, agar tetap terasa rumah, katanya pelan. Tapi aku tahu, hatinya tidak benar-benar tenang. Malam pertama di tempat baru, aku hampir tidak bisa tidur. Bayangan ayah sendirian di rumah besar itu menghantuiku. Bukan karena aku kasihan, melainkan karena aku merasa ia sedang berjalan terlalu jauh tanpa menyadari tebing di depannya. Keesokan paginya, aku mengambil keputusan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mendatangi kantor ayah dengan alasan mengantar dokumen yang tertinggal. Para karyawan menyapaku seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Bisik-bisik terdengar saat aku lewat. Di ruang Gania, ayah terlihat terkejut melihatku. Ada apa kesini? Tanyanya dingin. Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Jawabku tegas. Proyek yang ayah jalankan, apa benar rumah itu dijadikan jaminan penuh? Wajahnya menegang. Itu bukan urusanmu. Itu rumah ibu juga, kataku menahan emosi. Kalau proyek itu gagal, apa yang ayah pertaruhkan selain bangunan? Ayah berdiri dari kursinya. Kamu terlalu muda untuk mengerti risiko bisnis. Kalau begitu, jelaskan padaku. Suaraku bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Ayah terdiam sejenak, lalu berkata pelan, ini kesempatan memperbesar warisan. Kalau berhasil, nilainya bisa berlipat ganda. Kita tidak akan pernah kekurangan lagi. Kita, tanyaku lirih. Atau ayah sendiri? Ia tidak menjawab. Aku pulang dengan hati semakin berat. Tapi satu hal kini jelas. Ayah mempertaruhkan segalanya demi ambisi memperbesar harta. Malam itu, aku duduk bersama ibu di ruang tamu kontrakan yang sempit. Bu, aku ingin menghentikan ini, kataku mantap. Ibu menatapku lekat-lekat. Bagaimana caranya? Aku akan cari tahu detail proyek itu. Kalau ada celah hukum atau risiko yang tidak seimbang, kita bisa mengajukan keberatan atau minimal memperingatkan ayah sebelum semuanya terlambat. Ibu terdiam lama. Rin, melawan ayahmu bukan hal mudah. Aku tidak melawannya, Bu. Aku ingin menyelamatkannya. Kalimat itu membuatku sendiri terdiam. Ya, di balik semua kemarahan dan luka, aku masih ingin menyelamatkan ayah dari keputusan yang mungkin akan menghancurkan kami semua. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengumpulkan informasi. Aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja di bidang hukum properti. Aku meminta ia meninjau salinan perjanjian yang sempat kupotret diam-diam. Hasilnya membuatku semakin gelisah. Rin, ini berisiko tinggi, kata temanku saat kami bertemu di sebuah kafe kecil. Kalau proyeknya gagal, aset yang dijaminkan bisa langsung dilelang tanpa banyak perlindungan, termasuk rumah Tony. Iya, dadaku terasa kosong. Artinya, ayah bukan hanya mengusir kami, ia sedang menempatkan rumah itu di ujung jurang. Aku pulang malam itu dengan tekad yang semakin kuat. Ini bukan lagi soal tempat tinggal, ini soal masa depan ibu, soal harga diri yang diinjak demi angka-angka di atas kertas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari, jika aku ingin menyelamatkan keluargaku, aku mungkin harus berdiri berhadapan langsung dengan ayahku sendiri. Dan itulah yang kulakukan. Dengan jantung berdebar, aku meminta ayah
bertemu di rumah lama, rumah yang kini terasa seperti milik orang asing. Ia sempat menolak, tapi akhirnya setuju. Mungkin karena ingin memastikan aku berhenti ikut campur. Saat aku melangkah masuk, ruang tamu itu sudah berubah. Beberapa furnitur diganti. Lukisan favorit ibu tidak lagi tergantung di dinding. Rumah itu terasa dingin, tanpa sentuhan yang dulu membuatnya hidup. Ayah berdiri di dekat jendela. "Apalagi yang kamu cari?" tanyanya tanpa menoleh. "Aku tidak mencari apa-apa," jawabku pelan. "Aku ingin menunjukkan sesuatu." Aku menyerahkan hasil analisis dari temanku. Ia membacanya cepat, lalu meletakkannya kembali di meja. "Risiko selalu ada," katanya singkat. "Ini bukan sekadar risiko biasa. Ya, kalau proyek ini gagal, rumah itu bisa dilelang. Semua yang ayah bangun bisa hilang." Ayah tahu apa yang ayah lakukan, tapi apakah ayah tahu siapa yang ayah korbankan? Tanyaku. Suaraku bergetar. Ia menatapku tajam. "Aku melakukan ini untuk masa depan kita." "Ayah sudah bilang itu," balasku. "Tapi sejak kapan masa depan harus dibeli dengan mengorbankan ibu?" Ruangan itu hening. Aku melangkah lebih dekat. Ibu tidak pernah meminta apa-apa. Bahkan saat ayah hampir bangkrut dulu, ibu menjual perhiasan satu satania tanpa ragu. Kenapa sekarang ayah memperlakukannya seperti beban? Wajah ayah berubah, seolah kata-kataku menembus pertahanannya. "Kamu tidak mengerti tekanan yang ayah hadapi," katanya lebih pelan. "Saudara-saudara ayah menunggu ayah gagal. Mereka ingin bagian lebih besar. Kalau ayah tidak berani ambil langkah besar, kita akan dianggap lemah. Jadi, ini tentang pembuktian?" Tanyaku lirih. "Tentang gengsi, ayah Tertium." Aku tahu saat itu aku menyentuh inti masalahnya. Warisan miliaran itu bukan hanya soal uang, itu soal harga diri, posisi sebagai anak sulung, dan keinginan untuk terlihat paling berhasil. Tapi ayah tidak perlu membuktikan apapun dengan menghancurkan rumah sendiri, kataku. Ayah menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Namun sebelum percakapan itu berakhir, ponsel ayah berdering. Ia mengangkatnya cepat. "Apa maksudnya investor utama mundur?" Suaranya berubah tegang. Beberapa detik kemudian, wajah ayah pucat. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Tanyaku pelan. "Pendanaan tahap pertama ditunda," jawabnya singkat. "Mereka menunggu jaminan tambahan." "Jaminan tambahan?" Ayah tidak menjawab. Tapi aku tahu artinya. Rumah itu belum cukup. Ia berjalan mondar-mandir. Pikirannya jelas sedang berputar cepat. "Mungkin ayah perlu menjual sebagian tanah warisan lebih cepat," gumamnya. "Atau menghentikan proyek ini," kataku tegas. Ia berhenti, menatapku dengan sorot yang sulit kubaca. "Mundur sekarang berarti kalah." "Tidak semua mundur berarti kalah," balasku. "Kadang itu cara menyelamatkan yang tersisa." Namun ayah kembali memasang wajah kerasnya. Ayah tidak bisa berhenti di tengah jalan. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Setidaknya kini aku tahu proyek itu mulai goyah. Tapi alih-alih menghentikannya, ayah justru terlihat semakin nekat. Beberapa hari kemudian, kabar yang lebih buruk datang. Surat pemberitahuan resmi dari pihak bank menyatakan bahwa jika dalam waktu 1 bulan jaminan tidak diperkuat atau proyek tidak menunjukkan progres signifikan, proses penyitaan bisa dipercepat. Aku membaca surat itu bersama ibu di ruang kontrakan kecil kami. Wajah ibu tenang, terlalu tenang. "Kalau rumah itu benar-benar dilelang, kita tidak punya apa-apa lagi," bisik ibu menggenggam tanganku. "Kita masih punya satu hal yang tidak bisa dilelang," katanya pelan. "APA 2, harga diri." Aku menatapnya lama, dan di saat itulah aku menyadari perjuangan. Ini bukan lagi sekadar menyelamatkan bangunan atau harta. Ini tentang menyelamatkan nama baik ibu, dan membuktikan bahwa keluarga bukan sesuatu yang bisa dipertaruhkan demi ambisi. Namun semakin aku berusaha, semakin terasa bahwa aku sedang melawan arus yang terlalu deras. Sebulan berlalu dengan cepat. Proyek ayah tak menunjukkan perkembangan berarti. Investor utama benar-benar mundur. Saudara-saudaranya yang dulu memuji keberaniannya, kini mulai menjaga jarak. Telepon-telepon yang dulu penuh semangat berubah menjadi percakapan singkat penuh tekanan. Suatu sore, aku datang ke rumah lama karena mendapat pesan singkat dari ayah. "Kita perlu bicara." Nada pesannya berbeda, tidak lagi penuh kuasa. Ada sesuatu yang retak di sana. Ketika aku tiba,
Halaman rumah itu tampak lebih sepi dari biasanya. Tidak ada mobil tamu, tidak ada aktivitas pekerja proyek yang dulu sering keluar masuk. Ayah duduk sendirian di ruang tamu. Bang memberi tenggat terakhir, katanya tanpa pengantar. 2 minggu, jantungku berdegup keras. Kalau tidak, proses lelang akan dimulai. Kata itu menggantung di udara seperti vonis. Ayah masih bisa menghentikan semuanya. Kataku cepat, jual sebagian tanah warisan, lunasi kewajiban, hentikan proyeknya. Ayah menggeleng pelan. Tanah itu sudah terikat dalam perjanjian. Kalau ayah jual sepihak, ayah bisa dituntut. Aku menelan ludah. Artinya, ruang geraknya semakin sempit. Lalu apa rencana ayah? Ia menatapku dengan mata lelah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ayah sedang mempertimbangkan menjual rumah ini sebelum dilelang. Setidaknya kalau dijual langsung, harganya lebih baik. Aku merasa lantai di bawah kakiku seakan menghilang. Suaraku hampir tak terdengar. Itu rumah kita. Rumah itu sudah jadi angka di atas kertas sejak awal. Jawabnya pelan. Ayah hanya terlambat menyadarinya. Aku terdiam. Semua usahaku mencari celah hukum, memperingatkan ayah, mencoba membuka matanya seolah tak berarti. Aku pulang dan memberitahu ibu. Ia mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya pucat, tapi tetap tegak. Kalau rumah itu dijual, kita tidak punya bukti lagi bahwa kita pernah membangunnya bersama. Kataku, suaraku pecah. Ibu tersenyum tipis. Kenangan tidak hilang hanya karena temboknya berpindah tangan. Tapi ini tidak adil, Bu. Tidak semua yang tidak adil bisa kita hentikan. Jawabnya lembut. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku merasa gagal. Semua upayaku sia-sia. Aku ingin menyelamatkan keluarga ini, tapi justru menyaksikan semuanya runtuh pelan-pelan. Beberapa hari kemudian, papan kecil bertuliskan dijual banner-banner berdiri di depan rumah lama kami. Aku berdiri di seberang jalan, menatapnya dengan dada sesak. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Ada yang menyayangkan, ada yang penasaran. Reputasi ayah yang dulu begitu tinggi, kini seperti retak di depan umum. Telepon dari bank kembali datang. Aku tahu karena ayah meneleponku malam itu. Seseorang sudah tertarik membeli. Katanya datar. Kalau transaksi berhasil minggu ini, kita masih bisa menutup sebagian besar kewajiban. Sebagian besar? Tanya, masih ada sisa. Artinya, bahkan setelah menjual rumah, masalah belum tentu selesai. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Semua jalanku terasa buntu. Hukum tidak memihak kami. Proyek tak bisa dibatalkan. Rumah hampir terjual. Waktu hampir habis. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah satu-satunya cara menyelamatkan ibu adalah membiarkan rumah itu pergi dan memulai hidup baru tanpa ayah? Pertanyaan itu menghantuiku sepanjang malam. Aku menatap lenggit-lenggit kamar kontrakan yang retak halus, membayangkan hidup tanpa beyang-beyong rumah lama, tanpa menunggu kabar dari ayah, tanpa berharap ia akan berubah pikiran. Untuk pertama kalinya, aku mempertimbangkan sesuatu yang tak pernah berani kupikirkan sebelumnya. Bagaimana jika kami benar-benar melepaskannya? Bukan hanya rumahnya, tapi juga keterikatan pada keputusan ayah. Keesokan paginya, ibu memanggilku ke meja makan kecil kami. Di depannya ada map biru tua, map yang salah map. Ini selalu ia simpan di lemari pakaian paling bawah. Ada yang belum pernah ibu ceritakan, katanya pelan. Aku duduk, jantungku berdebar. Ibu membuka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen lama, akta pendirian, usaha pertama ayah, bukti transfer dana awal, surat pernyataan kerjasama yang ditandatangani puluhan tahun lalu. Ibu memang tidak tercantum di sertifikat rumah, ucap ibu tenang. Tapi usaha itu berdiri atas nama bersama. Modal awalnya gabungan. Ada hak ibu di sana. Aku menatap dokumen itu dengan napas tertahan. Kenapa ibu tidak bilang dari dulu? Ibu tidak ingin berperang, jawabnya lirih. Tapi kalau semuanya sudah sejauh ini, mungkin ibu harus berdiri. Aku memegang tangan ibu erat. Kalau kita ajukan gugatan balik, prosesnya panjang, dan hubungan kita dengan ayah mungkin benar-benar hancur. Ibu tersenyum pahit. Hubungan itu sudah retak sejak rumah dijadikan jaminan tanpa bicara. Hari itu, aku dan ibu membuat keputusan paling berat dalam hidup kami. Kami akan mengajukan klaim hukum atas kontribusi ibu dalam usaha yang membangun rumah itu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menghentikan penjualan sepihak dan memaksa evaluasi ulang atas seluruh aset. Aku tahu risikonya. Jika langkah ini gagal, bukan hanya rumah
Yang hilang nama keluarga kami akan terseret dalam konflik terbuka. Saudara-saudara ayah akan memandang kami sebagai penghambat. Ayah mungkin tidak akan pernah memaafkan kami. Namun jika kami diam, semuanya akan lenyap tanpa jejak. Sore itu, aku menemui ayah sekali lagi sebelum surat resmi dikirim. Ayah masih bisa berhenti, kataku di teras rumah lama. Ia menatapku lama. Kamu datang untuk mengucapkan selamat tinggal? Aku datang untuk memberitahu ayah, kami akan mengajukan klaim. Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi terkejut. Kamu berani melawan ayah di pengadilan? Aku berani mempertahankan hak ibu. Hening, angin sore berembus pelan, menggoyangkan papan dijual yang masih tertancap di halaman. Ayah tidak menyangka kamu akan sejauh ini, katanya pelan. Aku juga tidak pernah menyangka ayah akan mengusir kami. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa nada tinggi, tapi cukup tajam untuk memecah jarak di antara kami. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu. Ayah hanya ingin memperbesar semuanya, gumamnya, agar kamu tidak pernah kekurangan. Aku lebih memilih rumah kecil dengan keluarga utuh, jawabku, matanya berkaca-kaca. Meski ia cepat mengalihkan pandangan, ayah sudah terlalu jauh melangkah. Kalau begitu, biarkan kami yang menghentikan langkah itu, kataku. Malam itu, surat gugatan resmi diajukan. Keputusan telah diambil. Kini tak ada lagi jalan tengah. Entah kami akan kehilangan segalanya, atau untuk pertama kalinya, kami akan merebut kembali hak yang selama ini kami relakan. Hari-hari setelah gugatan diajukan terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Pihak bank menunda proses penjualan karena status hukum rumah kini dalam sengketa. Calon pembeli membatalkan niatnya. Saudara-saudara ayah mulai mengirim pesan bernada kecewa, menyalahkan kami karena dianggap memperumit keadaan. Ayah tidak menelepon, tidak sekalipun. Sidang mediasi pertama digelar 2 minggu kemudian. Aku duduk di samping ibu, melihat ayah di seberang meja panjang itu. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah. Mediator meminta kedua pihak menyampaikan tujuan. Ibu berbicara dengan suara tenang. Meski aku tahu hatinya bergetar. Saya tidak ingin mengambil lebih dari yang menjadi hak saya, katanya. Saya hanya ingin pengakuan bahwa rumah itu dibangun dari usaha bersama. Dan saya ingin keputusan besar tidak lagi diambil sepihak. Semua mata tertuju pada ayah. Beberapa detik ia terdiam, lalu berkata pelan, aku tidak pernah bermaksud menyingkirkanmu. Tapi ayah melakukannya, kataku. Tak bisa menahan diri. Mediator meminta kami tetap tenang. Proses berjalan alot. Dokumen-dokumen lama yang ibu simpan menjadi bukti penting. Bukti bahwa modal awal usaha berasal dari tabungan bersama. Bukti bahwa ibu ikut menanggung risiko ketika usaha hampir bangkrut dulu. Bank pun akhirnya menyatakan bahwa dengan adanya klaim hukum, mereka bersedia menegosiasikan ulang struktur utang. Jika aset tidak dijual terburu-buru, itu celah yang kami butuhkan. Di luar dagan, tekanan terbesar justru datang dari keluarga besar ayah. Mereka khawatir konflik ini akan menyeret pembagian warisan. Suatu malam, ayah datang ke kontrakan kami. Untuk pertama kalinya sejak kami pergi, ia berdiri di depan pintu kecil itu. Aku yang membukanya. Ia tampak ragu, seperti orang asing yang takut tak diterima. Ayah ingin bicara, katanya pelan. Kami duduk bertiga di ruang tamu sempit itu. Tidak ada sofa empuk, tidak ada meja besarannya, kursi plastik, dan kipas angin kecil yang berputar pelan. Ayah memandang ibu lama. Aku salah, ucapnya akhirnya. Aku menahan napas. Aku terlalu sibuk membuktikan diri sebagai anak sulung. Terlalu takut dianggap gagal. Aku lupa bahwa sebelum warisan itu ada, kita sudah cukup. Air mata ibu jatuh, tapi ia tidak memalingkan wajah. Aku tidak ingin rumah itu dijual lagi, lanjut ayah. Aku sudah berbicara dengan pihak bank. Aku akan melepas sebagian tanah warisan dengan skema baru. Tidak ada lagi jaminan tambahan. Rumah itu tidak akan disentuh. Aku menatapnya tak percaya. Benarkah? Ia mengangguk pelan, tapi dengan satu syarat. Jantungku kembali berdegup keras. Kita harus menyelesaikan ini bersama. Tidak ada lagi keputusan sepihak. Hening sejenak. Ibu menghela napas panjang, lalu berkata, aku tidak pernah menginginkan perang. Aku hanya ingin dihargai. Aku tahu, jawab ayah lirih. Beberapa minggu kemudian, kesepakatan resmi dicapai. Gugatan dicabut. Setelah dibuat perjanjian tertulis bahwa kepemilikan rumah diubah menjadi atas nama bersama. Proyek ambisius itu dihentikan. Tanah warisan dikelola lebih bijak, tanpa spekulasi,
berlebihan. Papan dijual, akhirnya dicabut dari halaman. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku berdiri di depan rumah lama kami, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian yang diakui. Rumah itu tetap berdiri, bukan karena uang, tapi karena akhirnya kami memilih untuk menyelamatkan keluarga daripada ambisi. Keputusan itu tidak langsung menghapus luka. Butuh waktu untuk mengembalikan rasa percaya yang sempat runtuh. Butuh keberanian untuk kembali duduk satu meja, tanpa beyang-beyang masa lalu. Namun perlahan, rumah itu kembali terasa hidup. Ayah benar-benar berubah. Ia tidak lagi mengunci diri di ruang kerja berjam-jam. Tidak ada lagi percakapan rahasia yang terputus saat kami lewat. Setiap keputusan tentang usaha dan warisan kini dibicarakan bersama. Suatu sore, kami duduk di ruang tamu yang dulu hampir menjadi kenangan. Ayah sempat lupa, katanya pelan, memandang foto keluarga yang kembali tergantung di dinding. Aku kira warisan itu adalah puncak keberhasilan. Ternyata, hampir saja itu jadi awal kehancuran. Ibu tersenyum lembut, harta bisa dicari lagi. Kepercayaan tidak selalu mendapat kesempatan kedua. Aku memandangi mereka, hatiku hangat sekaligus haru. Rumah ini memang nyaris terlepas dari tangan kami. Tapi lebih dari itu, kami nyaris kehilangan satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, sebagian tanah warisan banner-banner dijual dengan cara yang lebih aman. Tidak ada spekulasi berlebihan, tidak ada ambisi membakar diri. Hasilnya cukup untuk menutup kewajiban dan menyisakan simpanan yang wajar. Ayah tak lagi berbicara tentang menjadi yang paling unggul di antara saudara-saudaranya. Ia justru lebih sering mengajak kami makan malam sederhana di teras, menikmati angin sore seperti dulu. Suatu malam, saat lampu ruang tamu menyala hangat dan suara sendok beradu dengan piring terdengar akrab. Ayah memandangku. Terima kasih sudah berani berdiri, katanya. Aku tersenyum tipis. Aku hanya tidak ingin kehilangan rumah. Ia menggeleng pelan. Bukan rumah yang kamu selamatkan. Kamu menyelamatkan ayah. Aku terdiam. Mungkin benar. Kadang seseorang perlu dihadapkan pada kehilangan agar sadar apa yang paling berharga. Kini aku mengerti. Warisan miliaran rupiah memang bisa mengubah hidup, tapi juga bisa mengaburkan hati jika tak dijaga. Rumah yang kami bangun bersama itu tetap berdiri bukan sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai pengingat bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling berhak, bukan tentang nama di atas sertifikat, dan bukan tentang angka yang tercetak di atas kertas. Keluarga adalah tentang duduk bersama saat badai datang, dan memilih untuk tidak saling melepaskan. Aku, ibu, dan ayah pernah hampir kehilangan segalanya. Tapi justru di ambang kehilangan itulah, kami menemukan kembali arti pulang yang sebenarnya.